Selamat pagi jemaat yang terkasih. Kita sudah memasuki Sabtu yang pertama di bulan Februari ini. Dan dalam rangka kita menyambut bulan misi, saya ingin mengajak jemaat sekalian untuk mempersiapkan diri. Setidak-tidaknya ada sebuah bahasan yang selalu penting bagi kita untuk bukan sekedar kita diskusikan, kita bicarakan, tetapi kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tema yang ingin saya angkat pada pagi hari ini sebagai perenungan kita adalah hal mengasihi. Kalau kita mengingat di dalam mimbar yang disampaikan di minggu ketiga bulan Januari kemarin, kita sudah diajak untuk merenungkan tentang hal mengasihi sesama. Tidak ada salahnya karena kita terus masuk dalam sebuah proses untuk belajar mengasihi. Hari ini kita akan kembali merenungkan tema tentang mengasihi sesama itu. Saya ingin mengajak jemaat sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian. Pujian jadul sih begitu ya, tetapi temanya selalu up to date. Temanya selalu relevan dengan kehidupan kita, yaitu hal mengasihi. Saya ingin mengajak kita menyanyikan pujian Gemuruh Ombak Menderu. Mari kita pujikan pujian itu. Berlomba menuju pantai, bagaikan dua insan yang bercinta. Semenjak alam tercipta, mereka saling mencinta. Indahnya, betapa indah alam ini. Oh, oh, oh. Diciptakan untuk saling mengasihi. Sadarlah, sadarlah hai kaum manusia, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bersama-sama kita nikmati apa yang dikaruniakannya. Mari kita pujikan sekali lagi, mulai dari kami sudah diciptakan. Sudah diciptakan untuk saling mengasihi. Sadarlah, sadarlah hai kaum manusia, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bersama-sama kita nikmati
Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, melalui pujian ini kami diingatkan bahwa dalam rancangan Tuhan ada potensi yang membuat kami mampu untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Itulah sebabnya setiap kami ciptaan-Mu, manusia ini disebut sebagai makhluk sosial. Dan Tuhan, biarlah kami terus ya Tuhan sebagai orang-orang percaya boleh merenungkan, boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Yang bukan sekedar memiliki nilai-nilai moral, nilai-nilai manusiawi semata, tetapi di dalamnya kami juga mampu menyeberangkan akan Allah yang hakikatnya Engkau adalah Allah yang mengasihi, Allah yang kasih itu sendiri. Kami berterima kasih sekali lagi tatkala kami boleh memasuki hari yang baru, dan kami percaya hari ini kami akan disertai dengan rahmat-Mu yang selalu baru. Ya Tuhan, kami sebentar hendak merenungkan firman-Mu, berkati setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 22, yaitu tentang hukum yang terutama. Hukum yang terutama. Saya akan bacakan dari Matius 22 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Demikian. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadamu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saya ulangi ayat 38-39. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita memperhatikan perenungan saat teduh di tanggal 15, seingat saya penginjil Daniel Yonatan menuliskan bahwa ketika kita membicarakan tentang mengasihi, itu bisa menjadi sebuah bagian yang sangat klise sekali, begitu. Yang seolah-olah bisa menimbulkan sikap untuk kita tidak terlalu memperhatikan, kita tidak terlalu mempedulikan, karena ya sudah biasalah kita membicarakan tentang hal mengasihi. Tetapi di sisi lain kita juga diajak untuk merenungkan justru hal yang sepertinya klise yang acap kali dibicarakan ini seharusnya kita melihat ada penetrasi yang penting sekali. Karena apa? Ya karena itu terus dibicarakan, itu bagian yang benar-benar boleh dibilang begitu ya, inti ya, dari apa yang disampaikan oleh Yesus, khususnya untuk menjawab ahli Taurat yang sedang mencobai dia. Tetapi setidak-tidaknya di dalam bagian ayat tadi, itulah yang menjadi sebuah rujukan dari setiap apa yang dituliskan, hukum-hukum yang dibuat. Yang di ayat yang ke-40 dikatakan tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Inilah bagian intinya. Inilah bagian yang penting. Bapak Ibu, tetapi sekali lagi ketika kita mencoba untuk melihat hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Saudara, ternyata
problem yang muncul di dalamnya itu banyak sekali. Salah satu yang juga ada di dalam minggu itu, kalau kita memperhatikan saat teduh kita, dibicarakan tentang pertanyaan yang diajukan oleh kelompok yang sama. Ketika membicarakan tentang sesamaku manusia, lalu pertanyaannya, lalu siapakah sesungguhnya sesamaku manusia itu? Lalu kita bisa melihat ada perumpamaan tentang seseorang yang disamun. Ya. Nah teman-teman, di sana kemudian diangkat ada satu tokoh, justru orang Samaria yang baik hati, yang melihat bahwa orang yang disamun itu adalah sesama manusia. Artinya, ternyata mengasihi itu juga tidak mudah. Mengasihi itu sulit, mengasihi itu harus kita akui kadang kita itu pilih-pilih begitu ya. Mengasihi itu adalah sesuatu yang nampaknya juga menjadi pergumulan dan perlu kita itu belajar terus-menerus untuk mengasihi. Di tanggal 15 Januari ketika penginjil Daniel Yonatan berkhotbah di pusat, saya menyampaikan firman Tuhan di Singaraja. Dan pada waktu itu liturgosnya mengajak jemaat sekalian untuk menyanyikan 2 lagu tentang kasih. Ya. Kasih itu murah hati dan seterusnya gitu. Lalu satu lagi, ajarilah kami. Nah saudara-saudara, setidak-tidaknya melalui 2 lagu itu bukan sekedar supaya kita memiliki sebuah nuansa yang pas untuk membicarakan kasih. Karena minggu itu sedang membicarakan tentang mengasihi sesama. Tetapi sesungguhnya melalui 2 lagu itu juga kembali diingatkan kita ini perlu untuk terus belajar mengasihi. Terus belajar mengasihi. Bapak Ibu, ketika kita memperhatikan ayat 39, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu coba kita konekkan dengan lagu yang pertama tadi, kita nyanyikan yang dikatakan begini, kami sudah diciptakan untuk saling mengasihi. Ya. Apakah ini hanya sebuah statement yang menjelaskan bahwa setiap kita yang diciptakan Tuhan itu diperintahkan untuk saling mengasihi atau diberikan kemampuan, modal, potensi untuk mengasihi. Kalau kita berangkat dari pengertian manusia yang diciptakan sebagai makhluk sosial, seharusnya ada sesuatu yang membuat manusia itu mampu membangun relasi, membangun interaksi, mampu menyampaikan sesuatu di dalam dirinya untuk ada koneksi yang kuat, yang erat dengan sesama manusia itu. Saudara-saudara, saya mencoba untuk membuka dari seorang psikolog ya, yang lahir di awal abad ke-20. Namanya Abraham Maslow. Dan dia menjelaskan di dalam kehidupan kita, manusia itu memiliki level, memiliki hierarki tentang kebutuhan-kebutuhan. Ya. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan fisik, kebutuhan yang terkait dengan kehidupan fisik kita. Lalu yang kedua ada kebutuhan yang terkait dengan rasa aman kita. Lalu level yang ketiga ada kebutuhan akan kasih sayang atau disebut dengan social need. Ya. Yang kedua itu safety need. Gitu. Yang pertama itu physiological need, disebutkan demikian. Lalu nanti ada level yang keempat yaitu esteem need, yaitu penghargaan.
Lalu puncaknya manusia itu memiliki kebutuhan self aktualisasi, ya, aktualisasi diri, kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, saya mencoba untuk mencari tahu apa sih yang dimaksudkan dengan kebutuhan social need itu. Karena di sana dikatakan manusia punya kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Manusia memiliki kebutuhan untuk dimiliki dan memiliki. Ada sebuah kebutuhan di mana interaksi antar manusia itu terjadi dan harapannya adalah manis. Harapannya sesuatu yang hangat. Kebutuhan yang kemudian paling tidak kalau itu disebut dengan kedahagaan atau kehausan, itu rindu untuk dipuaskan. Saudara, tak terkecuali kalau kita melihat bahwa yang disampaikan Maslow ini seperti ya pendapat pada umumnya makhluk sosial atau kita sebagai ciptaan Tuhan. Tuhan bukan sekedar memberikan perintah tetapi memberikan potensi, memberikan kemampuan, memberikan kepada manusia itu sebuah ada sebuah kekuatan untuk bisa melakukan sebuah relasi dengan manusia lain. Nah, kalau kita melihat bahwa ternyata manusia memiliki kebutuhan untuk mencintai dan dicintai, mengasihi dan dikasihi, memiliki dan dimiliki, bukankah seharusnya hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama, kasihlah sama manusia, itu seharusnya gampang kita kerjakan, mudah kita kerjakan. Tetapi faktanya kan ternyata tidak seperti itu. Mungkin kita pernah menjumpai orang-orang yang mengalami sakit hati, yang dia hidup di dalam kondisi dibelenggu oleh sakit hatinya, dibelenggu oleh kepahitannya. Sehingga untuk hal-hal tertentu, khususnya terhadap orang-orang yang dianggap membuat dia mengalami kepahitan, sulit bagi dia untuk bisa mengasihi. Acap kali saya dengar istri saya kalau ngobrol, lalu kemudian orang itu mengatakan, "Tidak mungkin saya bisa mengasihi orang itu. Tidak mungkin, saya sudah terlalu sakit. Saya sudah terlalu pahit. Saya nggak mungkin bisa mengasihi, nggak mungkin bisa memaafkan." Lalu istri saya cuma bilang, kalau Anda tidak yakin Anda mampu mengasihi, Anda keluar dari belenggu kepahitan itu. Itu mungkin karena Anda selama ini selalu mengandalkan kekuatan diri sendiri untuk bisa keluar dari belenggu kepahitan itu. Tapi kalau Anda juga tetap bersikukuh, tidak akan mungkin bisa. Sementara kita mau melibatkan Tuhan yang membentuk kembali hati kita, maka berarti Anda akan mengatakan Tuhan itu tidak cukup berkuasa untuk mengubahkan hati kita. Tuhan itu tidak cukup berkuasa melimpahkan pengasihannya, menolong dan melembutkan hati kita untuk kita bisa mengampuni, untuk kita bisa mengasihi. Saudara, faktanya ada hal-hal seperti itu kita hadapi. Mungkin kita juga pernah bertemu dengan orang-orang yang kita kenal di sekitar kita, yang nampaknya untuk bertegur sapa saja susah. Mengapa? Ya karena ada peristiwa-peristiwa tertentu yang membuat hatinya itu kecentok begitu, saudara. Susah, gitu ya. Yang keluar dari berpikir untuk melihat ada hal-hal yang positif yang sebetulnya kita bisa belajar dari dalamnya dan kita terus membangun relasi, ternyata susah. Saudara-saudara, Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan kasih yang meskipun, ya, kasih yang walaupun.
Dan dalam mengasihi sesama manusia menggunakan kasih yang walaupun itu ternyata tidak mudah. Saudara, saya mencoba untuk melihat hal ini dalam sebuah terapan secara internal di antara kita sebagai orang-orang percaya. Tetapi saya juga ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat mengasihi sesama di dalam konteks yang lebih luas, yaitu keluar kepada orang-orang yang mungkin mereka belum mengenal Allah yang mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. Di mana kasih kepada mereka menjadi sangat penting. Yang mungkin dalam tataran tertentu, dalam kemanusiaan kita ya memang wajar. Kita sama-sama makhluk sosial, kalau kita saling mengasihi itu baik. Akan mengangkat nilai-nilai moralitas kita sebagai manusia. Tetapi jangan lupa, mengasihi itu juga mampu menjadi sebuah jembatan. Karena kita juga sebetulnya menyeberangkan kasihnya Allah kepada mereka. Kita membawa satu pesan melalui kasih itu kepada mereka. Sehingga tatkala kita mengasihi mereka, mereka melihat apa yang kita lakukan, itu menjadi bagian yang penting agar mereka juga kemudian boleh disentuh, dijamah hatinya untuk mereka mengenal kasih Allah. 3 hari yang lalu, begitu ya, 3 hari yang lalu di awal bulan, saya ngobrol-ngobrol dengan seseorang. Orang ini mengatakan bahwa salah satu staf karyawannya, salah satu dari staf karyawannya adalah seseorang yang berdasarkan prinsip keyakinannya yang bukan Kristen, itu dia sangat memegang teguh. Dia sangat memegang teguh. Ya. Bahkan kemudian dia mulai bergeser dari yang selama ini dianggap cukup toleran sampai mulai masuk ke ranah-ranah yang tidak toleran lagi. Kalau di dulu-dulunya dia masih mengucapkan selamat hari raya untuk teman-teman yang berbeda keyakinan. Ya. Tetapi yang terakhir ini dia sudah tidak. Tetapi dia menjelaskan kepada teman saya ini. Gitu ya. Tapi teman saya mengatakan begini, tapi Pak, untuk urusan ringan tangan, seolah-olah kalau saya boleh gambarkan ekstrim, seluruh orang yang kerja sama saya, yang paling ringan tangan itu ya orang ini. Yang paling ringan tangan itu orang ini. Lalu ternyata mendapatkan sebuah penjelasan bahwa ringan tangan itu membuat kita itu memiliki poin secara sosial di hadapan orang lain. Orang yang mudah membantu, orang yang kemudian bersedia dia melakukan sesuatu untuk orang lain. Lalu saya tanya, ringan tangan karena kalau disuruh jadi dia mau melakukan, atau ringan tangan dia punya inisiatif. Dan teman saya mengatakan, yang kedua Pak, dia punya inisiatif. Lalu ternyata jawabannya, ringan tangan itu memberikan poin secara relasional, secara sosial, sehingga orang itu kemudian melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda dan dikatakan lebih mudah bagi dia untuk dia menyatakan imannya kepada orang lain. Saudara-saudara, saya rasa secara konsep sebetulnya hal itu juga diajarkan oleh Alkitab di dalam kekristenan. Ketika kita mengasihi orang lain, kasih itu sendiri sebetulnya sangat bisa dimuati oleh kasih Allah. Sangat bisa dimasukkan pesan bahwa ada Allah yang mengasihi orang lain.
Dan di dalam rangka bulan misi ini, ketika kita diajak untuk memikirkan, mengasihi orang lain, itu sebetulnya merupakan sebuah langkah konkret pelaksanaan misi Tuhan. Sehingga mengasihi sesama itu tidak sekedar menjadi sebuah perintah yang hanya bernilai sosial, bernilai moral, tetapi ternyata bernilai kekal. Karena di dalamnya kita sedang memberikan, menyeberangkan kasih Allah itu kepada mereka. Sisanya biarlah Allah juga bekerja dalam hati orang itu. Tatkala dibukakan kesempatan, kita juga kemudian wartakan tentang Allah yang mengasihi kepada orang lain. Bapak Ibu, mari kita akan belajar bersama-sama selama 1 bulan ini. Tentu saja melalui mimbar dan melalui saat teduh yang saya rindu kita semuanya juga boleh ikuti, agar kita memiliki sebuah rangkaian pemikiran yang lebih lengkap untuk melihatnya. Sedikit bocoran. Tema yang kita angkat untuk bulan Februari ini adalah kasih yang utuh untuk manusia yang utuh. Saya ulangi, kasih yang utuh untuk manusia yang utuh. Kalau Maslow menggambarkan ada 5 kebutuhan. Lalu kalau kita belajar memang itu coba dijabarkan sedemikian rupa bahwa ternyata manusia itu memiliki sebuah kebutuhan yang sangat kompleks. Gitu ya. Ada kehausan yang kompleks, mulai dari kebutuhan yang paling dasar sampai aktualisasi diri. Itu kalau dijabarkan kompleks sekali. Mari kita melihat bahwa seluruh kebutuhan ini kalau hanya diselesaikan secara psikologi, hanya secara sosial, nampaknya mungkin ya manusia akan menemukan hal-hal tertentu. Tapi saya ingin kembali kepada ada satu pendapat yang mengatakan di dalam hidup manusia ada satu ruangan khusus yang itu tidak akan pernah bisa dijawab kebutuhannya, tidak bisa dipuaskan kebutuhannya. 5 kebutuhan yang tadi disebutkan itu pun kalau dipenuhi, bagian ini tidak terpenuhi, maka sebetulnya manusia tidak pernah menemukan sebuah kepuasan yang sejati. Bagian ruang yang kosong ini hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan sendiri. Oleh Tuhan sendiri. Yesus mengatakan bukan kepada perempuan Samaria, ya kamu minum air ini ya haus terus. Artinya apa? Tidak pernah bisa puas. Tapi kalau minum dari air kehidupan, ya pasti akan dipuaskan. Bapak Ibu, mari kita mengasihi. Mulai dari keluarga kita, dari komunitas kita, dari orang-orang yang kemudian belum percaya kepada Tuhan. Agar kita juga bisa membawa kasih dan kabar baik itu kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya ingin mengajak kita sekali lagi menyanyikan sebuah pujian. Pujian yang berisi sebuah permohonan di hadapan Tuhan. Dan setelah itu kita akan masuk dalam doa penutup dan nanti pokok-pokok doa akan disampaikan di dalam tayangan. Judul pujiannya adalah berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mari kita akan pujikan pujian ini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa.
mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu, Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Sekali lagi kita pujikan dari atas. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu, Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, kami kembali diingatkan, ternyata untuk belajar mengasihi, memiliki hati yang mengasihi, kami sesungguhnya membutuhkan campur tangan dan anugerah Tuhan yang tidak sekedar bekerja, berkarya di dalam kehidupan kami semata-mata secara manusiawi belaka, agar kami bisa membawa kasih yang memiliki nilai ilahi. Kami bisa membawa kasih yang memiliki nilai surgawi. Kami membutuhkan Tuhan, Kau terus boleh mengajar kami. Berikan kepada kami hati yang mengasihi itu ya Tuhan. Bapa, ingatkan juga kepada kami, sesungguhnya tatkala kami mengasihi, itu juga menyenangkan hati-Mu. Itu yang menjadi kesukaan-Mu tatkala boleh melihat anak-anak-Mu memiliki hati yang mengasihi. Mengasihi Engkau ya Tuhan dengan segenap hati, dan mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri sendiri. Kami hendak melanjutkan aktivitas kami di hari ini ya Tuhan, sebelum esok menjadi hari ibadah kami. Tuhan boleh berkati agar setiap tutur kata, perbuatan, aktivitas kami hari ini, kami boleh lakukan dengan muatan-muatan kasih surgawi itu, dengan muatan-muatan kasih ilahi itu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami memohonkan berkat daripada-Mu. Kiranya kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kasih Allah Bapa yang senantiasa memelihara, kasih Roh Kudus memampukan setiap kami senantiasa mengasihi sesama kami, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, sekali lagi Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas.